Assalamualaikum Bu Juwita, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Arifin, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau perasaannya gimana Bu hari? Perasaan saya saat ini lagi senang nih Pak, santai dan aman gitu. Senang ya Bu ya. Nah, jadi pada kesempatan nanti Ibu akan berperan menjadi coach dengan Ibu Fitri Ya. sebagai coachingnya ya. Ya. Nah, jadi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching itu nanti? Ada ya yang bisa siapkan. Saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Fitri tersebut sesuai dengan alur cerita. Yang pertama, saya memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, serta beberapa pertanyaan berbobot yang tentunya sudah saya persiapkan. Oke, baik. Nah, jangan lupa juga ya Bu untuk 3 kompetensi inti, yaitu Ya. present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, tetap harus ada ini ya Bu. Ya, Pak. Oke, selamat bekerja Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Dwi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini, perasaannya? Sebenarnya perasaan saya hari ini masih kurang nyaman Bu. Mungkin saya karena lagi ada masalah ini Bu yang sedang saya pikirkan. Kalau boleh tahu, Ibu sedang menghadapi masalah apa ya? Untuk kegiatan kami Bu di sekolah, giliran saya di kelas 11 PS2 sedang akan menghadapi apel pagi Bu. Giliran kami lah Bu di Iya. PS2 kan. Cuman anak-anak saya ini cenderung untuk kekompakannya saya lihat kurang. Kemudian karena konsep saya sebelumnya sudah saya kasih, nanti kita buat pidato ini nak ya, dan belum ada itu dibuat mereka. Saya sedikit kecewa karena ya memang untuk masalah bahasa Inggris saya tahu Bu, bahasa Inggris bukan bahasa kita. Iya. Kita perlu belajar ekstra Iya. selain dari yang memang sudah kompetensi yang mereka miliki selama ini Bu. Oh gitu ya. Jadi itu ya permasalahan Ibu hadapi ya. Kemudian menurut Ibu apa penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi, merasa kesulitan untuk berpidato bahasa Inggris tersebut? Kalau untuk masalah ini yang saya tengok dari mereka ini kan Bu, anak-anak ini cenderung malas belajar bahasa Inggris. Gitu ya. Karena kan mereka bilang Bu, bahasa Inggris kami nggak mengerti loh Bu artinya. Apakah mungkin karena sekarang udah kelas 11 dari mungkin tingkat SMP atau mungkin dasarnya yang kurang. Ya. Kemudian saya perhatikan ibu gurunya juga, kita yang pendidik itu terlalu cepat Bu. Jadi mereka belum kenal anak-anak di dasarnya, tambah lagi materi baru, mereka kelimpungan. Jadi kesannya mereka kurang memahamin. Jadi ketika saya ada kasih beban untuk pidato bahasa Inggris, padahal durasinya cuma sedikit loh Bu, cuma 2 menit, udah kewalahan gitu. Cuman memang mereka bilang kami belajar lagi lah Bu. Gitu. Udah ada, saya lihat semangatnya, jadi saya pun lumayan ini Bu ada kurang sedikit. Gitu ya Bu ya. Nah kemudian dari permasalahan tersebut, apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadi permasalahan yang dihadapi tersebut? Kalau saya lihat faktor yang pertama itu ya dari siswanya itu sendiri. Oh ya. Kemudian memang kalau menurut saya untuk lingkungan juga, kami mungkin masih banyak anak yang bahasa daerah, kemudian bahasanya sejarah, apalagi bahasa Inggris. Kemudian kurangnya dari kegiatan ekskul kami, karena memang sebelumnya udah ada ya. Ya. Cuman untuk tahun ini, 2 tahun belakang ini saya lihat vakum, dan memang sudah disarankan untuk guru bahasa Inggris untuk buat ekskul kembali bahasa Inggris. Jadi intinya nanti bisa membuat anak-anak itu lebih lancar lagi dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Oh gitu ya. Bagus sekali itu ya yang Ibu akan ya. Alhamdulillah Ibu. Kemudian seberapa besar sih harapan Ibu terhadap siswa-siswa Ibu tersebut? Kalau dikatakan besar Bu, saya sangat berharap besar nih anak-anak saya. Kalau sebelumnya cuma 20%, saya kepingin sih sebenarnya namanya kita pendidik, kalau bisa semua 100% kita anak-anak itu udah bisa lancar. Cuman ya masalah kan memang Bu, anak-anak sosial ini kan cenderung lebih malas dari anak IPA. Mereka nyantai-nyantai dan pada dasarnya kita bilang stuck. Kalau nggak kita memang benar-benar istilahnya kita benar tekankan gitu, ada sedikit
kata kalau kita bilang marahnya itu barulah mereka benar-benar mau. Dan memang setelah saya adakan pembimbingan sedikit ekstra untuk kegiatan apel pagi minggu depan dengan teks yang sudah dibantu oleh guru bahasa Inggris, saya lihat ketika kami latihan, alhamdulillah Ibu, mereka sudah bisa, walaupun belum 100%, Ya. saya lihat udah 70% mampu lah Bu untuk menyampaikan pidato bahasa Inggris. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan anak murid tersebut? Kalau pertama Bu, saya kebetulan yang melakukan pendekatan agar anak-anak itu, khususnya yang di bagian melakukan pidato apel tadi, pemilihan apelnya, ya saya melakukan pendekatan agar dia lebih belajar lagi, mungkin melakukan, bisa gabung dengan istilah guru bahasa Inggrisnya dalam kegiatan waktu sekolah, mungkin di waktu-waktu jeda, atau mungkin sebelum kami apel, ya, ada pertemuan yang intens antara kami lah Bu dalam pelatihan untuk melakukan kegiatan apel pagi tersebut. Oh gitu ya Bu ya. Bimbingan seperti apa sih yang akan diberlakukan terhadap murid-murid Ibu tersebut? Nah, kalau dari bimbingan, mungkin saya dengan guru bahasa Inggris itu akan membuat kolaborasi Bu untuk membuat pidato yang unik, menarik, sehingga pendengar pun untuk siswa yang lain itu lebih semangat. Kalau bisa bukan dari kelas saya aja, tapi dari kelas lain juga menggunakan pidato ini, walaupun kita bilang separuh-separuh atau semi Inggrisnya, tapi kalau bisa bukan hanya di kelas saya, tapi seluruh siswa bisa lebih lancar, lebih fasih lagi dalam menggunakan bahasa Inggris tersebut. Masya Allah ya, langkah-langkah yang dilakukan sangat bagus sekali. Terus kapan Ibu akan memberikan bimbingan tersebut kepada mereka? Nah, ini rencananya kalau untuk apel kami Bu, di 2 kali pertemuan inilah Bu. Ini saya akan buat awalnya di waktu jam saya masuk, Ya. kemudian pertemuan kedua itu nanti di 2 hari sebelum kami kegiatan apel pagi yang langsung kami buat latihannya di lapangan sekolah tempat kegiatan apel pagi itu terjadi. Jadi anak-anak udah merasa lebih, oh di sini tempatnya udah, mereka istilahnya walaupun pertama nggak ada audiensnya ya Bu, Ya. jadi mereka udah bisa merasakan gimana tuh pada posisi untuk mengatasi rasa tidak percaya diri mereka. Oh ya gitu ya. Bagus sekali ya rencana dan langkah yang akan Ibu berikan kepada mereka. Kemudian komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau komitmen di sini saya dengan ketua kelas, kemudian dengan guru mapelnya juga, ya komitmen kami untuk bisa membuat pidato atau kegiatan apel pagi kami itu berbeda, baik dan lebih bagus intinya Bu dari kelas-kelas yang lain. Gitu ya. Nah, kemudian siapa yang dapat membantu Ibu menjalankan komitmen Ibu tersebut? Menurut Ibu? Kalau di sini, kalau yang bisa membantu komitmen, karena intinya nanti di pertemuan berikutnya saya mau ini kegiatannya berjalan terus Bu. Ya. Bukan ini, jadi berkelanjutan yang bisa membantu ini ya selain rekan sejawat juga kepala sekolah, Ya. dan juga di sini saya tekankan untuk pemimpin kami ketua kelas Bu, ikut aktif dalam istilahnya mengawasi kawannya, membantu kawannya ini dalam melaksanakan kegiatan ini. Oh gitu ya, bagus sekali ya Bu. Kemudian apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Nah, untuk tindak lanjut ke depannya, selain yang saya bilang tadi dari kepala sekolah kami, kemudian kami membuat kegiatan ekstrakurikuler, menghidupkan kembali yang sudah pernah redup ini Bu. Ya saya ingin kalau bisa kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan menarik siswa-siswi dari setiap kelas yang memang memiliki bakat dan minat dalam bahasa Inggris itu membentuk tadi, Ya. dan tetap berkelanjutan ini Bu. Oh, Bisa ya. paling tidak 1 minggu sekali mereka ada dibuat pertambahan untuk pembuatan atau belajar bahasa Inggris ini. Bagus sekali ya yang Ibu rencanakan ya tindak lanjutnya. Kemudian bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita mengadakan coaching hari ini? Ya, alhamdulillah ini rasanya lebih lapang, lebih lega. Saya kemarin itu merasa mungkin nggak ya, ini bisa saya laksanakan. Gitu. Tapi setelah ada proses coaching kita pada hari ini, saya lebih yakin, lebih mantap, dan kalau bisa memang kegiatan saya buat ini dapat realisasi dengan baik.
Oh gitu ya Bu ya. Ibu tetap semangat ya. Saya doakan apa yang Ibu rencanakan untuk perbaikan anak Ibu ke depannya, untuk bisa berpidato dengan berbahasa Inggris di akhir pagi itu terlaksana dengan lancar dan baik ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu ya. Dan kali kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Iya Bu, boleh Bu. Saya senang sekali Bu. Terima kasih. Sama Ibu. Baik Bu Juwita, luar biasa sekali tadi coachingnya, sangat bagus, sangat mengena ya, dan sampai dengan titik temu solusi ya untuk permasalahan yang ditemukan dari Bu Fitri. Secara keseluruhan saya sudah bisa melihat permasalahan yang dialami oleh Ibu Fitri ya, dan secara keseluruhan juga saya sudah melihat reason kehadiran penuh yang Ibu tunjukkan. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, kemudian dengan menggunakan rasa dan empati yang saya lihat tadi. Kemudian Ibu juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sambil kita evaluasi ya nih Ibu, Iya, tadi sebenarnya tirta yang Ibu lakukan untuk Ibu Fitri secara garis besarnya itu apa Bu? Saya menanyakan sesuai dengan alurnya ya Pak ya. Itu dimulai dengan tujuan, kemudian identifikasi, dan kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi dari beberapa pertanyaan ini yang saya tanyakan kepada Ibu Fitri dengan tentang utama 3 kompetensi Pak, yaitu kehadiran penuh, being present, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga menanyakan pertanyaan beberapa yang berbobot Pak. Jadi kalau dari skala 1 sampai 10, saya menilai Ibu ada di skala 9,5 ya Masya untuk Allah. Ibu Juwita. Mungkin coaching ini bisa dilanjutkan ya, dan bisa diterapkan dengan rekan sejawat yang lain, dengan murid atau dengan yang lainnya ya Ibu. Jadi sukses selalu untuk Ibu Juwita. Terima kasih untuk supervisinya kita kali ini. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak.